Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syarah Thalathatul Usul, ya. Itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pertemuan terakhir di buku hijaunya itu sudah sampai halaman 15, tapi poin yang ke-8. Sudah kelihatan, Bu? Sekarang masuk ke 9. Iya, betul. Kan saya bilang terakhirnya halaman 15 poin ke-8. Sekarang masuk poin ke-9 insyaallah. Paham? Yaitu dari perkataan Syekh Muhammad. Kita baca dulu ya perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di halaman di halaman 9. Semua lihat halaman 9 dahulu. Kita kemarin berhenti dari perkataan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu. Ini terakhir al-ilmu. Apa artinya? Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama apa kemarin? Ilmu, yaitu ma'rifatullah. Di antara ilmu ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua yaitu apa? Ma'rifatu nabihi. Yang kedua ialah apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa penjelasannya? Apa sih yang dimaksud kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau di buku tersebut dikatakan begini, ai ma'rifatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haqq. Apa yang dimaksud dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dalam kitab ini ialah mengetahui atau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akibatnya kita punya konsekuensi, yaitu apa? Menerima seluruh yang ada pada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya bukan dulu. Bukan berarti saya mengingkari perkataan saya, tidak ya. Mengenal Nabi Muhammad SAW yang pertama ialah mengenal bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kita mengenal apa, Bu? Mengenal nama beliau. Siapa nama beliau? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Bisa tak, Bu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Terus naik sampai ke mana? Sampai ke Fihr. Fihr ini, dari Fihr ini dikenal apa, Bu? Quraisy.
Kalau misalnya sebagian ulama di sebagian riwayat ya, di sebagian sirah nabawiyah itu disebutkan naik lagi nasabnya sampai mana? Sampai Adnan. Sebagian riwayat lagi disebutkan sampai apa? Sampai Ismail dan akhirnya kemana? Ke Ibrahim. Sebagian nasab lagi disebutkan sampai kemana? Sampai kemana? Sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira apa lah? Paling kalau orang Indonesia Bu, mentoknya sampai mana? Sampai buyut, iya benda. Misalnya saya Ridho bin Setio bin Surahman. Ini ayat kalau dari jalur bapak saya lupa. Kalau dari jalur ibu saya ingat. Kalau dari jalur ibu itu Ridho bin Nur bin Abdul, yani Abdullah bin siapa namanya? Isa. Hafal saya kalau dari jalur ibu. Dari jalur bapak saya lupa buyutnya. Nah ini kita mempelajari apa? Nasab Nabi SAW. Mengenal Nabi SAW begitu, mengetahui nasab beliau. Kemudian apa? Mengetahui sejarah hidup Nabi SAW. Bagaimana pada saat beliau lahir, ya. Ini penting Bu. Karena kalau kita nggak tahu kapan Nabi Muhammad SAW lahir, ya, disalahgunakan sama orang sebagian masa ini. Ya, maaf sekali mohon maaf. Sebagian orang berdasarkan kelahiran Nabi SAW yaitu pada hari Senin, mereka apa? Mereka kemudian berdasarkan tanggal yang mereka yakini, ya, berdasarkan tanggal yang yakini pada tanggal 12 Rabiul Awal, mereka meyakini bahwasanya ini hari apa? Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mereka meyakini bahwasanya boleh kita merayakan apa? Maulid. Padahal itu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Nah ini penting Bu, kita punya bantahannya nanti untuk secara ilmiah. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwasanya hari raya ini ialah kita boleh apa? Boleh untuk merayakan dengan kita berpuasa, justru kembali. Yang namanya hari raya bersenang-senang itu kita tidak boleh apa? Berpuasa. Yang jelas para ulama itu bersepakat kapan apa? Meninggalnya Nabi SAW itu mereka bersepakat. Kapan itu? 12 Rabiul Awal. Coba bayangkan Pak. Bayangkan ibu sekalian. Di hari kelahirannya kita bersenang-senang. Di hari kelahirannya pun kita tahu bahwasanya itu adalah wafatnya apa? Nabi SAW. Bayangkan. Nah, ini penting mengenal apa? Sejarah hidup Nabi SAW. Mengenal istri-istri beliau SAW. Mengenal peperangan-peperangan yang beliau jalani, itu harus berusaha untuk kita ketahui. Ya. Mengenal paman-paman beliau, siapa yang Islam, siapa yang menentang Islam, harus tahu. Ya. Siapa yang paman Nabi SAW yang masuk Islam? Hamzah. Terus siapa lagi? Al-Abbas. Siapa lagi? Abu Sufyan. Ya, dia masuk Islam. Ya, akhirnya semua mereka menerima agama Islam. Dan kita juga tahu siapa paman-paman Nabi SAW yang tidak menerima agama Islam. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab siapa nama aslinya? Abu Lahab siapa nama aslinya? Siapa nama aslinya Abu Lahab? Ibu, siapa nama aslinya Abu Lahab? Abul Hakam. Kenapa Abul Hakam? Karena dia orang yang paling mengerti masalah hukum di masa itu. Tapi ketika dia tidak menerima agama Islam, dipanggil Abu Jahal. Sekali lagi Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang paling mengerti hukum di masa itu. Tetapi apa? Karena dia tidak menerima agama Islam pada masa itu, akhirnya apa? Dia dipanggil Rasulullah dengan apa? Abu Jahal. Ya, harus tahu. Biar kita tidak keliru. Yang lebih parah lagi tentang masalah Maulid Nabi Muhammad SAW, sampai ada orang mengatakan di neraka itu ada Maulid. Allahu Akbar. Bisa bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan, di kepala saya itu tidak bisa menerima. Karena ada hadis Nabi SAW yang dimana pada setiap hari Senin orang itu, yaitu siapa namanya? Paman Nabi SAW yang bernama siapa? Abu Thalib diberikan minum, ya, diringankan bebannya, bukan nggak ada adab ya, tapi diringankan adabnya pada hari itu, ya. Kemudian mereka berkatakan, sebagian mereka mengatakan apa? Na'udzubillah, mereka berkata bahwasanya di neraka ada Maulid. Nah, kita siap Ahlussunnah ini mengerti tentang apa? Tentang sejarah Nabi SAW. Kalau kita cerdas, kita gampang untuk apa? Bukan mendebatnya, untuk mengajak berdiskusi yang ilmiah, bagaimana yang benar. Ya.
Kemudian kita kalau dengan mengenal Nabi Muhammad SAW itu Bu, kita akan tahu Bu keutamaan Nabi Muhammad SAW. Tak sebutkan ya keutamaan Nabi SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ialah apa? Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala setelah siapa? Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dalilnya? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, Inni adra ila Allah an yakunani minkum khalil, fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar aku bisa memilih di antara kalian sebagai apa kekasih. Ini kata Nabi SAW berkata kepada para sahabat, sesungguhnya aku pernah berdoa meminta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar boleh meminta dari kalian wahai para sahabat untuk dijadikan apa? Kekasih. Walakinna Allah fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah sudah menjadikan diriku kekasih sebagaimana Nabi Ibrahim seorang apa? Kekasih. Jadi kekasih Allah itu hanya ada berapa? Dua. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan apa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Apalagi keutamaan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu? Di antara keutamaan Nabi Muhammad SAW ialah apa? Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Jadi kalau ada orang pada masa sekarang mengatakan bahwasanya saya adalah nabi, berarti dia sedang apa? Berdusta. Berarti dia sedang apa lagi Bu? Otaknya sedang error. Apalagi dia muslim. Yang lucu lagi Bu ya, ada di negeri kita ini ya, yang lucu, saya pernah mendengar perkataan siapa ya, bukan orang besar di negeri, dia mengatakan, polisi kalau tidak salah, yang satu mengaku nabi, yang satu mengaku malaikat. Ketika ditanya, loh, yang satu mengaku malaikat Jibril, yang satu mengaku Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kamu pernah ketemu nggak sama malaikatnya? Saya nggak pernah ketemu. Paham saya? Di negeri ini pernah ada orang, dia mengaku malaikat yang menyampaikan wahyu. Di satu sisi ada orang yang mengaku apa? Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika dikonfrontir di kepolisian ditanya, kamu kan ngaku Nabi, pernah nggak ketemu malaikat yang menyampaikan wahyu ini? Oh, saya nggak pernah ketemu. Kenapa? Karena nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Coba apa dalilnya kira-kira? Siapa yang tahu dalilnya? Ada yang bawa Al-Quran, ibu-ibu? Coba dibuka surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Surat Al-Ahzab ayat yang berapa? 40. Kata Allah mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Kata Allah Ta'ala mengatakan, Nabi Muhammad SAW itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Walakin apa? Kata Allah, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi dialah adalah utusan Allah dan apa? Penutup para nabi. Jadi umat Islam itu harus yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Adalah Rasul yang terakhir dan penutup para nabi. Titik. Berarti apa konsekuensinya? Berarti umat setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dia harus beriman kepada siapa? Beriman kepada siapa? Rasulullah SAW. Ada lagi. Ya. Tidak boleh dia tidak beriman kepada siapa? Rasulullah SAW. Semuanya wajib beriman kepada siapa? Rasulullah SAW. Mengikuti syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah SAW. Tak boleh lagi dia apa? Dia beriman kepada atau dia tidak mengikuti syariat terdahulu, tidak bisa. Mengikuti syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW.
Baik, apalagi keutamaan Nabi Muhammad SAW? Apalagi keutamaan Nabi Muhammad SAW? Ini mengenal Nabi Muhammad SAW. Apalagi kira-kira? Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang mulia, baik dengan orang-orang Quraisy yang pada masa itu, ya, ataupun kepada siapa orang-orang muslim. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79, kata Allah mengatakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan ini Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu kelak pada apa? Pada tempat yang terpuji. Dalam hadis, dalam ayat ini kata Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Oh iya, Nabi Muhammad itu Bu digelari pada masa itu sebagai apa? Al-Amin, orang yang apa? Terpercaya. Ya betul, Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta aja. Ya Allah, beda kayak kita orang. Kita orang ini senang apa? Nah, untuk bila senang apa? Berdusta. Terkadang kita disampaikan berita ini, kemudian sampai ke kawan apa? Beritanya sudah apa? Berbeda. Bahasanya apa ya? Bahasanya ya? Beritanya A, kemudian sampai ke orang jadi apa? B, C, D. Kadang orang ini sampainya apa? B, C, D. Di orang lain sampainya apa? D, E, F, G, H, I, J, K. Buat tambah banyak lagi. Padahal beritanya cuma apa? A. Begitu. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW ialah apa? Isi syariat Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh alam, baik jin dan juga apa? Manusia. Ini keistimewaan. Dan keistimewaan yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita baca kembali kepada kitabnya di halaman 15. Maksud dari mengenal Nabi Muhammad SAW ialah al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Maksudnya ialah kita mengenal Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan kita akhirnya apa? Menerima seluruh yang ada dari Nabi SAW dari agama yang hak ini. Jadi kalau kita sudah kenal Nabi Muhammad SAW, maka kita akan apa? Menerima seluruh yang datang dari Nabi SAW tanpa apa? Tanpa A, I, U. Terima sudah. Nabi berkata apa? Kita terima. Nabi bagaimana sikapnya? Kita akan apa? Menerima. Nabi bagaimana keputusannya, kita akan apa? Melaksanakannya. Nabi bagaimana muamalahnya, kita mengikutinya. Itu begitu. Kalau kita sudah kenal Nabi Muhammad SAW dengan betul, maka bagaimanapun yang diputuskan Nabi Muhammad SAW, kita akan langsung apa? Menerima. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Saya sering bercerita begini. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau ketika orang-orang Quraisy mendengar Nabi Muhammad SAW melakukan Al-Isra wal Mi'raj, ya. Tahu kisahnya itu yang diangkat ke langit, ya. Kemudian apa? Kembali sebelum waktu apa? Atau kembali pada saat apa? Subuh. Bayangkan, misalkan jenengan hidup pada masa itu. Jenengan hidup pada masa itu. Yang dimana pada hari itu belum ada roket seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada roket ini, pesawat jet ini, ya. Kalau misalkan jenengan hidup di masa itu, di tengah-tengah orang Quraisy, kemudian panjenengan diceritakan Nabi Muhammad SAW seperti itu, pertanyaannya buat jenengan dan saya pribadi, kira-kira kita ini akan menjadi orang yang mukmin apa orang yang kafir terhadap kisahnya Nabi Muhammad SAW? Kira-kira ya apa, Bu? Kira-kira ya apa? Hah? Ini pertanyaan besar loh. Sekarang kita mengatakan, wah enak ya Abu Bakar ini masuk surga tanpa hisab, enak.
Umar 10 orang yang langsung diberikan stempel masuk surga. Umar juga. Lihat dia Abu Bakar satu jadi tambah satu Abu Bakar. Abu Bakar ditanya sama orang-orang Quraisy, Abu Bakar, bahasa gampangnya begitu ya. Abu Bakar ini temanmu ini, dia bilang, dia habis naik ke langit tadi malam, naik ke 7 lagi. Kemudian balik ketika apa? Subuh. Ibu nih jadi orang Quraisy kira-kira ya apa? Antum kalau jadi orang Quraisy atau kita jadi orang Quraisy gimana kira-kira Pak? Ini satu aja loh, belum permasalahan yang lain. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya ada yang lebih dahsyat daripada itu, aku pun percaya. Keimanannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian hadis yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang sapi yang diberikan yakni tunggangan yang berat di atasnya, barang bawaan yang berat. Ya. Kemudian sapi ini berbicara, aku ini tidak bisa untuk ini. Ya, aku ini tidak bisa untuk ini. Nabi SAW ketika itu berbicara dengan para sahabat, tidak ada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar tidak ada. Nabi bercerita kepada para sahabat. Ya, bercerita kepada sahabat. Dulu tuh ada sapi ya, bawa barang yang berat. Kemudian sapinya bisa bicara. Kira-kira ibunya diceritakan sama Nabi begini. Kira-kira ibu bakal apa? Yang tanya Ustaz. Tapi kata Nabi SAW mengatakan apa? Adapun Abu Bakar dan Umar mereka beriman. Maksudnya apa? Mereka percaya. Nah ini, kalau kita sudah kenal Nabi Muhammad SAW, kita akan apa? Menerima seluruh apa yang datang dari Nabi SAW dari agama Islam. Kemudian kata saya di sini mengatakan wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan setiap apa yang datang dari Nabi SAW. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW itu konsekuensi yang pertama tadi apa? Menerima. Lihat ya. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW, konsekuensi pertama ialah apa? Kita menerima seluruh yang datang dari Nabi SAW. Lalu yang kedua apa? Membenarkan setiap yang datang dari mana? Dari Nabi SAW. Apa bu contohnya bu? Yang kita mungkin kalau ada hadis masih, masa sih? Contohnya hadis yang mana? Misalnya datang hadis, masa sih hadisnya begitu berkatanya? Contohnya gimana? Contohnya merapatkan soft. Kalau sekarang kan masa pandemi ya, saya mungkin terlepas khilaf di antara panjenengan, saya tidak mau berlepas itu. Kalau kita bayangkan sekarang masa normal, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, wala tadaru furujatin lisyaitan. Ketika memang sawu mustaqimu, ya, wala tadaru furujatin lisyaitan. Janganlah kalian tinggalkan celah untuk apa? Syaitan. Kira-kira sebagian orang bilang begini, masa sih ada setan di mana? Di masjid. Sampai ada kiai bilang begini, enggak apa-apa, ikut sholat nanti setannya nanti. Ada yang bilang gitu? Ada. Setannya enggak apa-apa, saya ajak sholat sekalian. Sampai begitu loh bu. Padahal Nabi mengatakan apa? Sawu wala takhtalifu, sawu sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalat. Wala tadaru furujatan lisyaitan. Janganlah kalian tinggalkan celah untuk apa? Untuk syaitan. Nah, sebagian dari kita mengatakan, sholat lah, masa iya ada setan, biasa aja lah sholatnya, ya kan? Kita nggak membenarkan, padahal Nabi sudah bilang berkata demikian. Konsekuensi yang kedua, kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW, ialah apa? Kita membenarkan semua yang disampaikan dari Nabi SAW dan di dalam apa? Hadis-hadis yang sahih maupun hadis-hadis yang apa? Hasan. Kita benarkan. Jangan kita dustai. Ini sikap yang benar. Makanya kalau kita misalkan ada permasalahan lalu diputuskan ini hadisnya, kita langsung apa? Gak boleh aiu tapi kan enggak. Sudah sami'na wa ta'na. Ketika sudah misalnya kita ada perselisihan, kemudian kita didudukkan di depan orang-orang yang mengerti tentang agama Islam, lalu kita diputuskan perkaranya, adapun ini kamu sebetulnya begini, tapi yang kamu lakukan begini. Adapun kamu seharusnya begini, tapi yang kamu lakukan begini. Maka kamu harus begini, kamu begini. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran begini, dalil sunnahnya begini. Kalau kita mengatakan, sami'na wa ta'na, selesai nggak perkara? Selesai.
cepet. Kalau nerima. Tapi seringnya kita ngikuti apa? Hawa nafsu. Iya atau tidak? Iya. Itu masalahnya. Kita sering mengikuti apa? Hawa nafsu. Contoh misalkan ketika Nabi SAW mengatakan janganlah kalian mengikuti pandangan yang pertama terhadap pandangan yang keberapa? Kedua. Nah, maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk menundukkan apa? Pandangan. Kita benarkan, Bu. Yang ibu-ibu yang ummahat juga demikian. Kalau lihat akhwat, ya kalau lihat ikhwan jangan diteruskan, Bu. Ganteng nih, teruskan. Ya. Kemudian yang akhwat, ya juga begitu. Kalau melihat perempuan jangan apa? Diterusin begini, dipototin. Nah, lihat sudah, astagfirullah. Ya, selesai. Ya, jangan diteruskan. Balik lagi begini. Gitu. Mau istilahnya kalau orang Surabaya itu ditutup no gambar. Ditutup no apa nih? Nontoin. Ditutup no itu apa maksudnya? Dipuas-puaskan. Nah, itu tidak boleh. Maka apa? Kita harus membenarkan seluruh sabda Nabi Muhammad SAW. Masuk akal, tidak masuk akal, ya. Bisa diterima logika ataupun tidak diterima logika. Maka sebagai umat Islam dia mengikuti syariatnya siapa? Nabi SAW, dan membenarkan syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perhatikan. Wantithalu amrihi fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga ialah apa? Konsekuensi yang ketiga kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW ialah apa? Kita mengamalkan perintah-perintahnya. Dari apa-apa yang diperintahkan kita jalankan. Sholat sebagaimana Nabi sholat, kita ikuti, Bu. Bagaimana Nabi sholat kita ikuti. Jangan kita buat sesuatu yang baru di dalam apa? Di dalam sholat. Bagaimana doanya Nabi SAW ketika iftitah? Coba doa iftitah apa saja, Bu? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib ila akhir. Terus lainnya apa lagi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa selesai. Sampai sini toh. Yang riwayat inni wajhatu itu riwayat yang lain. Nah, ini harus dipahami. Jangan dicampur aduk. Kemudian lagi, apa lagi, Bu? Doa iftitah. Sudah. Ada lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa iftitah. Ya, kemudian doa ruku. Doa ruku itu dalam hadis Nabi SAW, kalau Nabi SAW ketika ruku membaca subhana rabbil azimi, maka sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la. Sepasang. Karena hadisnya bunyi begitu. Kalau misalkan rukunya membaca, sebagian riwayat ya, sebagian orang yang mengatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan hadisnya ini dhaif. Sebagian ulama mengatakan, sekali lagi sebagian. Ketika rukunya membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi, maka rukunya juga sujudnya membaca apa? Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sepasang. Apalagi, Bu? Doa sujud dan ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini kita mengikuti apa yang diperintahkan Nabi SAW. Ada nggak dalilnya kita jalankan? Kalau kita tidak ada dalilnya kita apa? Berhenti. Sebagaimana orang di negeri ini kalau misalkan tawaf, bukan tawaf. Kalau misalkan sa'i, mereka itu kalau sa'i, sebagian orang di negeri ini ya, mereka kalau sa'i antara Safa dan Marwah itu 14 kali, bukan 7 kali. Padahal sa'i antara Safa dan Marwah itu berapa kali? 7 kali. Ya, Safa Marwah hitung 1, Marwah ke Safa dihitung berapa? 2. Nah, orang di negeri ini enggak. Safa Marwah 1, Safa Marwah Safa itu dihitung berapa? 1. Kalau begitu berakhirnya di mana? Di Safa. Padahal berakhirnya sa'i itu di mana? Di Marwah. Legrek enggak kira-kira? Hancur badan dia, bukan hancur ya, capek. Karena saya mengalami orang begitu, Bu. Ketika umroh itu ada orang di depan saya, dia umroh. Saya tanya, "Loh,
panjenengan ini sudah berakhir kan, sudah siap kan, kita nunggu jamaah-jamaah yang lain kan untuk berkumpul untuk siap-siap persiapan apa? Tahallul ketika umrah ya. Kok bisa tanya? Loh, bukannya panjenengan tadi jalan dahuluan kan setelah tawaf, kemudian sholat di makam Ibrahim, kemudian panjenengan jalan. Iya Ustaz, ini baru yang keempat. Baru yang keempat. Ternyata sudah yang ke-8. Ketika saya sudah di Marwah, itu kan sudah terakhir kan? Saya selesai di Marwah kan? Dia balik lagi kemana, ke Safa. Dia bilang 4. Nah, ini karena tidak bermakna apa atau kurang mengilmui tentang apa perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Lo kurami ya umaha, jangan rame umaha ya. Berdiskusi apa? Jangan. Artinya banyak. Kemudian wajibnahu manaha anhu wa zajar. Kemudian yakni meninggalkan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang, kita tinggalkan. Apa aja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang maka kita tinggalkan. Semampunya. Ya. Apa yang Allah larang dari Al-Qur'an maka apa kita tinggalkan. Wa tahkimu syari'atihi war ridha bi hukmihi. Kemudian konsekuensi yang selanjutnya ialah apa? Kita berhukum dengan hukum syariat Nabi Muhammad SAW war ridha, dan kita ridho dengan hukumnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Nah, itu bisa dilihat ya di surat An-Nisa ayat yang ke-65. Ini loh sikap seorang muslim. Kalau sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, di antaranya ialah apa? Dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW, dan dia ridho atas keputusannya siapa? Syariat Allah, dan juga melalui apa? Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Kata Allah mengatakan, "Fala wa rabbika," maka demi Rabbmu. Ini kata Allah mengatakan, lihat, "La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah mengatakan, la yu'minuna, sekali-kali itu mereka tidak beriman, la yu'minuna, ya, sempurna iman mereka, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka, yakni mereka manusia, para sahabat juga ketika itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai seorang apa? Hakim. Apa maknanya ya apa? Kita kalau ada masalah, nih keputusan Nabi begini, kita ikuti. Kalau kita ada perselisihan dengan orang, nih keputusan Nabi begini, kita ikuti. Kalau kita ada ganjelan dengan orang, nih kita ikutin apa Nabi SAW berkata, kita ikutin. Maka kita sempurna iman kita ketika kapan? Ketika kita berhukum dengan hukumnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, ini namanya apa? Tahkim wa tahkimu syariati, yaitu berhukum dengan syariatnya siapa? Nabi Muhammad. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi saya mengatakan kita harus ridho dengan hukumnya. Mana dari ayat ini yang menunjukkan kita ridho? Mana Bu? Mana dari ayat ini, dari surat An-Nisa ayat yang ke-65 ini kita menunjukkan harus ridho dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW? Mana? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian engkau wahai Muhammad tidak mendapati dari mereka ketika sudah diputuskan itu rasa apa? Gelo, apalagi ya? Rasa gak terima, rasa beban, rasa apa? Berat terhadap hukum yang sudah engkau putuskan. Kemudian kata Allah di akhirat mengatakan wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sepenuhnya. Itu umat Islam Bu. Ya. Jadi wallah enak Bu. Kalau kita berhukum dengan hukum Islam itu, insya Allah hidup kita akan apa? Enak. Tapi sebagian dari kita enggak berhukum dengan hukum Islam kalau ada apa? Sesuai dengan hasrat dirinya. Tapi giliran sudah enggak ada kepentingan dengan hasratnya, maka apa? Ditinggalkanlah hukum apa? Islam. Ini enggak boleh. Giliran ada hasrat yang sesuai dengan dirinya, dia apa? Tegakkan hukum Islam. Giliran apa? Tidak ada kaitannya dengan dirinya, maka apa? Dia tinggalkan hukum Islam. Gak boleh. Ini tebang pilih dalam apa? Menerapkan hukum syariat Islam. Giliran
saudara yang melakukan kemaksiatan, maka apa? Maka dia tinggalkan hukum Islam. Tapi giliran musuh yang berbuat apa? Berbuat jahat, maka apa? Dia tegakkan hukum Islam. Enggak benar. Dan itu tidak boleh. Ya, itu yang membuat apa? Kesenjangan sosial kita menganggap bahwasanya tidak adil. Karena apa? Karena kita tebang pilih dalam menerapkan apa? Hukum. Kalau kita tebang pilih dalam menerapkan hukum, maka jangan salahkan orang lain kalau dia merasa apa? Adanya ketidakadilan dalam masalah apa? Hukum. Itu. Ya. Contoh, ya banyak ya kalau contoh, tapi saya tidak bisa menyebutkan di sini karena contohnya sangat banyak. Ya. Kemudian Syekh di sini mendapatkan atau mendatangkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Perhatikan. Nah, ini sikap seorang muslim lagi. Kata Allah taala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya ya, innama qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan seorang mukmin, sesungguhnya jawaban seorang mukmin idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, an liyahkuma bainahum, untuk apa? Untuk menghukumi atau mengadili permasalahan di tengah-tengah mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Selesai. Sebetulnya Bu, yang menjadikan ruwet masalah itu cuma satu. Kita lebih sering mendahulukan hawa nafsu kita daripada apa? Syariat agama Islam. Tak ulangi. Sebetulnya yang membuat semua itu semakin runyam atau berat itu apa? Karena kita seringnya apa? Mendahulukan hawa nafsu kita dibandingkan apa? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa dalil bahwasanya kita tidak boleh mendahulukan perkataan Allah atau tidak boleh mendahulukan perkataan diri kita dari di atas perkataan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa dalil bahwasanya kita tidak boleh mendahulukan hujah-hujah kita dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan firman Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Kata Allah Taala mengatakan, dicoba dibuka di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Yang baca Quran, ada yang baca Quran enggak dari umat ini? Ada. Coba dibuka surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Surat Al-Hujurat itu mungkin di juz 26 ya. Juz 26 ya. Juz 26. Coba dibuka ayat yang pertama. Kalau halamannya beda-beda ya. Siapa tahu yang membawa Quran cetakan Indonesia jadi berbeda lagi. Sudah? Sudah belum? Baik. Apa kata Allah mengatakan? Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Kata Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadayillahi wa rasulihi, di antara Allah dan Rasulnya. Jangan kau mendahului perkataanmu daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Enggak boleh. Maka kalau kita ingin semuanya anteng, tentram, itu kembalikan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Terutama kita kembalikan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian, insyaallah ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman di sini membawakan ayat-ayatnya. Lihat. Yang selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Perhatikan, kata Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah mengatakan, apabila kalian berlainan pendapat tentang sebuah hal, lihat,
Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pendapat dalam sebuah hal. Nih, ada selisih pendapat dalam sebuah hal. Farudduhu ilallahi war rasul. Maka kalian kembalikan kepada Allah dan kepada apa? Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu benar-benar orang yang beriman terhadap Allah dan hari apa? Akhir. Selesai. Jadi hidup itu mulai dari skop yang paling kecil, berumah tangga dengan istri dan anak-anak. Kemudian berumah tangga dengan kakak, dalam artian kita bermuamalah dengan kakak dan adik. Lalu kita bermuamalah dengan orang tua. Lalu kita bermuamalah dengan tetangga yang mulai lebih besar. Lalu kita bermuamalah dengan apa? Dengan kawan-kawan di kantor. Bermuamalah dengan guru-gurunya, guru-guru dari apa? Anak-anak kita. Kalau kita semua ini hukumi dengan hukum Islam, insya Allah kita akan merasa apa? Baik. Bagaimana sikap kita kalau kita ada perselisihan dengan orang tua kita? Itu menghadapinya beda, Pak. Beda menghadapi perselisihan dengan orang tua kita dengan apa? Perselisihan dengan sesama apa? Sesama kita yang sudah sedang belajar ini berbeda. Orang tua berselisih pendapat lalu kita mengatakan, "Oh, bapak kafir finnar. Perbuatannya bapak ini kufur, finnar." Masa begitu? Gak begitu. Ya, orang tua tetap diingatkan iya. Misalkan kita bermuamalah dengan tetangga yang baru masuk Islam, gak bisa begitu. Ya. Oh, kamu nanti kalau masuk Islam harus disunat ya. Kira-kira begitu gimana? Ada orang baru masuk Islam. Oh, harus sunat itu, potong sedikit dari bagian apa? Kelamin lakinya. Oh, nanti misalnya ada orang masuk Islam begitu. Yang mau masuk Islam itu gimana? Oh, nanti kalau masuk Islam itu setelah bersadar kamu harus sunat gitu. Diceritakan begitu. Kira-kira ya? Ya, ceritakan yang baik tentang Islam. Ya, Islam itu begini, ya, melindungi wanitanya, menjaga kaum lelakinya, melindungi kehormatan, melindungi darah, ya. Kemudian apa? Islam itu tidak melarang untuk apa? Bermuamalah dengan orang-orang non-Islam, ya, selama apa? Tidak melanggar syariat agama Islam. Jelaskan seperti itu yang baik. Ada cara-caranya, ya. Makanya setiap apapun itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apapun permasalahannya, kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian ya, di perkataan beliau yang terakhir, beliau mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang dia itu menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan. Kata Allah taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Kata Allah mengatakan, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Allah atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Siapa yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya maka hati-hati. Apa kata Allah? Antusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah atau akan menimpa kepada mereka apa? Azab yang sangat apa? Sudah sangat banyak Pak di masa-masa sekarang. Alhamdulillah ya. Kita melihat di media-media YouTube. Sekali lagi ya, ini bukan untuk memastikan, oh karena kamu ini kamu begini, enggak. Sekali lagi, tidak memastikan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu tidak mentakyin, memastikan, oh karena kamu dulunya begitu sekarang kamu diadab, enggak. Tapi kita bisa melihat di masa-masa sekarang ada orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Ya, di masa hidupnya pernah menghina dan dia mungkin kita nggak tahu ya sudah pernah bertobat atau tidak, tapi dia matinya kecelakaan, jelek matinya. Tidak perlu sebut ya, ibu bapak juga nggak usah disebut. Dan itu sudah berada di media sosial. Kemudian ada kita lihat di bencana di salah satu provinsi di negeri ini, ya, di provinsi Sulawesi kalau tidak salah. Ketika itu bagaimana tanah itu bergetar, ya, kelihatan seperti ombak. Oh ternyata di sana ada orang-orang yang naudzubillah mau menghadiri acara liwat. Liwat itu apa namanya? Hom. Ya. Liwat. Liwat itu bahasa Arabnya apa namanya? Homo ya. LGBT. Ya, pokoknya itulah. Ada singkatannya lagi. Ya, LGBT. Kita bisa melihat sekarang
Orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, mereka sudah diazab. Tapi sekali lagi ya, ini bukan untuk mentakyin atau memastikan. Tapi kita harus apa? Mengambil pelajaran dari apa yang Allah timpakan kepada apa? Mereka. Jangan sampai kita seperti ini. Ya. Jangan sampai kita apa? Kita kena musibah seperti yang Allah timpakan kepada mereka gara-gara kita menyelisih perintah Allah dan Rasul. Ya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, "Atadri mal fitnah?" Kamu tahu enggak apa itu fitnah? Ya. Apa itu fitnah? Kata beliau, "Al-fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik." Fitnah kata Imam Ahmad rahimahullah adalah syirik. Apa kata beliau? Melanjutkan, mungkin dengan ia menolak sebagian sabda Rasulullah SAW, kemudian apa? Terbesit di dalam hatinya sesuatu untuk menyimpang, kemudian dia apa? Hancur karena apa? Mendahulukan hawa nafsunya. Kata Allah mengatakan dalam sebuah ayat, "Falamma zagu," apa lanjutannya? Apa lanjutannya? "Falamma zagu azaghallahu." Ketika mereka sudah mulai menyimpang, maka Allah akan simpangkan lagi hati apa mereka. Makanya Pak, Bu, kalau hati kita ini sudah mulai condong kepada kemaksiatan, langsung cepat-cepat apa? Kembali. Gampang Bu. Kita mengetahui hati kita ini condong kepada kemaksiatan atau tidak itu sangat gampang. Dengan apa? Dengan kita lihat keseharian kita. Keseharian kita mulai dari lisan kita. Apakah lisan kita ini senantiasa berzikir atau senantiasa menggibahi orang? Kalau kita senang berzikir atau kita senang apa? Membaca Al-Quran, atau senang kita membaca hadis, atau senang kita membaca kitab para ulama, maka insya Allah hati kita di atas apa? Di atas Islam. Tapi kalau kita senang apa? Ngomongin orang, kemudian apa? Kemudian apa kita yakni senang dengan mencela-cela pemerintah, atau kemudian omongan-omongan kita kotor, ya, atau kita berkata dengan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Bukankah kata Nabi SAW mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan seorang muslim ialah apa? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sampai ada seorang ustaz tak pernah bercerita begini. Ketika dia nanti Indonesia, dia membuat seorang syekh. Dan sekarang jadi kalau tidak salah ya, jadi anggota Hayat Kibarul Ulama kalau tidak salah. Ketika di Indonesia, berkunjung di Indonesia, dia ajak sama ustaz, "Syekh, mau enggak kesini? Ayo kita kesini. Apa jawab Syekh sekali? Apa dia tanya Pak? Selalu bertanya kembali kepada ustaz ini yang di Indonesia, karena dia ustaz tuan rumah. Syekh bertanya, dia mengatakan, "Hal fihi manfaatun li fi akhirah." Apakah di sana ada manfaat untukku di akhirat kelak? Paham ya? Jadi kalau kita Pak, misalnya sebagai tamu ke rumah orang, kan seneng-seneng aja, kenapa Bapak diajak ke sini apa enggak? Iyalah, aku lah. Misalnya kita ke Jember, diajak, "Ayo kita ke pantai Papuma." Diajak kemana lagi? Beliin. Misalnya kita dari Jakarta, diajak ke Surabaya, besok ke Bromo ya, jangan lupa. Besoknya lagi kita ke sini ya. Terus nanti malam setelah itu kita kemana? Ke Batu. Kan seneng Pak ya? Tapi saya selalu bertanya kepada Ustaz, "Hal fihi manfaatun li fil akhirah?" Apakah di dalam perkara itu ada manfaat untuk hidup akhirat? Pernah kita seperti itu? Pernah kita seperti ini? Misalnya kita diajak kerjasama sama kawan, ayo kita kerjasama. Yang kita pikirkan apa biasanya? Piro batine, opo modali. Kan kalau apalagi permasalahan apa bisnis. Yang penting apa? Kita investasi sekecil-kecilnya, dapat apa? Untung sebanyak-banyak. Tapi pernah kita bertanya, apa manfaat saya untuk akhirat dengan investasi ini? Berapa nanti kira-kira keuntungan yang bisa saya sumbangkan untuk orang-orang miskin? Berapa keuntungan yang bisa dapatkan untuk membantu para janda misalkan? Membantu apa? Orang anak-anak yang tidak mampu sekolah, membantu anak-anak di jalanan yang mereka tidak memiliki orang tua. Pernah kita berkata seperti ini? Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, sedikit lagi ya. Kita lanjut ke
Ini masih lanjut Bu ya? Apa sudah ini? Lanjut ya, sedikit saja. Yang ketiga sekarang. Wa ma'rifatu dinil Islam, yaitu mengetahui agama Islam. Ya, karena sedikit ya, saya akan memberikan sedikit. Apa definisi Islam secara bahasa? Ini sebelum masuk perkataan Syekh, tapi kita nggak akan masuk karena sedikit. Apa definisi Islam secara bahasa? Hah? Agama, dia tahu agama. Kan as-sholat itu definisi secara bahasanya apa? Zikir, yaitu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Sekarang definisi Islam apa? Islam dalam bahasa Arab itu secara bahasa dia ambil dari kata-kata al-inqiyadu. Catat ya, al-inqiyadu pakai qaf. Islam secara bahasa itu dia ambil kata-kata apa? Al-inqiyadu wal khudu'u pakai dot, kha dot ya. Al-inqiyadu wal khudu'u sudah. Wal dhul wadzul, ad-dhullu pakai dha bukan dha, tapi apa? Dha. Ya. Bingung ya? Islam secara makna bahasa ada tiga, yaitu apa? Secara bahasa ya, al-inqiyadu wal khudu'u pakai dha. Ya, kemudian apa yang ketiga? Ad-dhul. Ya, ad-dhul. Apa artinya? Yaitu apa? Al-inqiyad yakni patuh atau melaksanakan. Patuh. Kemudian khudu yakni apa? Tunduk. Wadzul, adzul artinya apa? Merendah. Ya, merendah. Berserah diri. Patuh atau tunduk. Ya patuh ya. Yang kedua juga sama, yang kedua maknanya berdekatan. Ya. Kemudian apa? Atau patuh. Yang ketiga apa? Wudhu ini merendah atau berserah diri, sudah pasrah. Makanya Bu, dikisahkan ya di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-103. As-Saffat ayat yang ke-103 ketika menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih siapa? Ismail alaihissalam. Kata Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat ke-103, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka aslama, Islam itu dalam bahasa Arab bahasa dikata-kata apa? Aslama. Falamma aslama, ketika mereka berdua sudah berserah diri. Yang bapaknya diperintahkan menyembelih siapa? Anaknya. Yang anaknya siap disembelih siapa? Bapaknya. Berat Bapak ujian Nabi Ibrahim itu Pak. Siapa yang sanggup disuruh apa? Bukan membunuh dia. Siapa yang sanggup disuruh apa? Menyembelih apa? Anaknya. Berat. Jadi ujian Nabi Ibrahim AS itu sangat berat Pak. Meninggalkan Ismail di kota apa? Mekah. Sama siapa? Hajar. Gak ada air, cuma dibawakan apa? Air sendiri satu kantong air. Ya. Bukan apa ini yang bawa air ini, terus sampai apa? Habis. Dia berlari dari sofa marwah sofa, ya kembali ke sofa kembali ke marwah lagi sampai 7 kali, ya kan? Tahu kisah itu? Bagaimana Hajar mencari air sampai akhirnya ada suara yang memanggil, dan itu suaranya malaikat Jibril. Kemudian apa? Jibril ini menggali dengan sangat menggali tanah terus hingga keluar air. Ya, air Zam-Zam mumtaz. Ya. Itu berat, ya. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim mendatangi anak ketika itu ya, Ismail sudah semakin dewasa, ya sudah mulai dewasa, mendatangi Ismail tidak ketemu. Datangi Ismail lagi tidak ketemu lagi. Lalu yang keempat datang lagi ketemu, alhamdulillah akhirnya membangun Ka'bah. Berat. Makanya aslam itu artinya apa? Berserah diri. Islam secara bahasa artinya apa? Berserah diri. Nah, sedangkan Islam secara makna istilah, ya, apa maknanya?
Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-Islam secara mana istilahnya apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tak ulang ya bahasa Arabnya ya. Ada yang nulis bahasa Arab? Tidak ada. Tidak ada ya. Langsung terjemahkan ya. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam artinya ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Ini Islam. Jadi kalau Anda Islam itu berserah diri hanya kepada Allah dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ati. Kemudian tunduk atau patuh kepadanya dengan menjalankan apa? Ketaatan. Anda Islam, yang pertama Anda harus berserah diri hanya kepada Allah. Semuanya urusan diatur oleh siapa? Allah. Mau senang mau susah diatur oleh siapa? Allah. Kemudian wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Patuh hanya kepada Allah dengan apa? Menjalankan ketaatan pada Allah. Kemudian yang ketiga kata Islam maknanya ialah apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan yang ketiga makna Islam ialah apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan juga apa? Pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan atau perbuatan syirik dan juga apa? Pelaku perbuatan kesyirikan. Apa makna Islam pun tadi yang pertama secara bahasa? Patuh, tunduk, berserah diri. Bahasa Arabnya apa tadi? Apa? Al-inqiyadu wal khudu' wa al-dul ya. Wa itu maksudnya dan ya. Jadi bukan wadul wal inqiyadu maksudnya dan ya. Patuh, tunduk dan juga berserah diri. Jadi tadi surat apa tadi? As-Saffat. Ini berapa? 103. Itu menceritakan tentang siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Aslama, falamma aslama, ketika mereka semua berserah diri, mereka berdua sudah berserah diri. Sedangkan mana Islam secara istilah apa artinya? Al-istislamu lillahi. Ada yang hafal nggak? Wah, harus hafal. Al-istislamu lillahi bitauhidi wa inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tulis bahasa Arabnya sekarang. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Enggak mau. Saya kira tadi dengarnya nggak mau. Dengarkan ya bahasa Arabnya. Islam secara istilah syar'i yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maknanya apa? Al-istislamu lillahi. Al-istislamu lillahi bit-tauhidi. Al-istislamu lillahi bit-tauhidi. Sudah? Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Sudah? Yang kedua, wal inqiyadu lahu. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ati. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ati. Sudah? Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Antum buka nyatet? Ada ya? Bapak nyatet. Catat Pak ya. Pakai buku tulis. Sudah? Kita ulang ya. Dicek. Al-Islam istilahan secara istilah syar'i, al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa artinya? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Islam ialah amanahnya apa? Berserah diri dengan mengesahkan apa? Allah. Mengesahkan mentauhidkan Allah. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ati, taat kepadanya atau patuh kepadanya dengan menjalankan apa? Ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga apa? Pelaku kesyirikan. Baik. Insyaallah kita berhenti sampai di sini. Itu wa ma'rifatu dinil Islam. Besok, bukan besok ya, bukan Senin maksudnya. Besok bulan depan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Salatul Usul di Ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama
Islam.